pengakuan dari Dulce Maria. Dia kan bersikap sangat manis. Iya, tapi dia terlalu banyak tanya tentang bayi yang hilang itu. Itu wajar, kita semua juga ditanyai. Tapi pada suatu titik aku merasa dia seperti takut. Takut apa? Bahwa dia akan terkurung di Pulau Marietta. Luciano, kau bicara seolah-olah Dulce Maria membawa pulang bayi itu. Kata polisi Elizondo, mereka melihat anak perempuan dan laki-laki memasuki gedung dengan membawa bayi. Bagaimana kalau kita... Kita apa? Supaya aku tenang, kita geledah kamar Dulce Maria. Aku tahu apa yang mampu dilakukan putriku. Aku baru bisa tidur nyenyak setelah aku menggeledah kamarnya. Luciano, kenapa kau berpikir seperti itu? Cecilia, sejak kau menjadi guru Dulce Maria, kau menyaksikan banyak hal konyol yang mampu dia lakukan. Misalnya, ketika dia membuat teman-temannya sesak napas dengan alat pengasapan. Atau ketika dia membuat sekolah kebakaran. Cepat, suster. Ambilkan ember air. Sebanyak-banyaknya. Sayang, itu kejahilan yang dia lakukan saat masih kecil. Jangan berpikir macam-macam. Ini sudah malam. Diamlah, jangan menangis. Sayangku, kau harus diam. Mereka bisa tahu nanti. Orang-orang dari penjara akan datang. Diamlah, sayang. Kau mau aku dikirim ke Pulau Marietta? Tidak kan? Jadi diamlah. Siap membantu, Pak. Istirahat di tempat. Apa kau pernah melihat anak-anak ini di sini, Ornelas? Kalau anak perempuannya, belum Pak, tidak, bukan anak perempuannya. Tapi aku pernah lihat yang ini Pak. Dia Sedavito Pak, bocah penyimir sepatu. Dia tinggal di kawasan kumuh. Aku mau dia segera dibawa kemari. Siap, siap laksanakan Pak. Dia. Aku harus apa, Ibu? Aku harus apa? Ini pernah berhasil. Semoga bayi lucu hanya ini jalan keluarnya. Bayi menangis. Bayi menangis. Apa yang kau lakukan? Aku merasa curiga. Curiga apa, sayang? Katakan padaku. Ada bayi di kamar Dulce Maria. Kenapa berpikir begitu? Karena kita mendengarnya. Luciano, mungkin tangisan bayi dari salah satu apartemen di dekat sini. Akan kita periksa hal itu. Masuklah. Permisi Tuan, tapi aku bisa mendengar tangisan bayi. Kalau kau kemari untuk mencarinya di sini, kau salah. Nyonya Larios dan aku masih belum punya bayi. Astaga, kau ini bicara apa, Luciano? Ayo ikut denganku, Sylvester. Iya, Tuan. Dan kalau bayi itu ada pada Dulce Maria, sumpah aku akan membuatnya ingat untuk selamanya. Tolong jaga dia, Ibu.
sini, Tuan. Aku memang mendengar suara tangis bayi, tapi jauh. Kau lihat, Luciano, sudah aku bilang itu bayi salah satu apartemen di dekat sini. Ya, mungkin kau benar. Syukurlah. Aku yang curiga. Ayo kita tidur lagi. Nyaris sekali bayi lucu. Di laut kehidupan, kehidupan lebih indah. Bulan dan bulan dan bintang. Hah? Iya. Ya, sebentar aku datang. Kantor polisi di sini. Halo, Pak. Aku menelpon untuk melaporkan sesuatu yang kulihat, Pak. Di gedung di sebelah jalan. Ada bayi tergantung di tali, Pak. Tidak, Pak. Tidak, sumpah. Aku bersumpah ada bayi tergantung dengan tali. Dan kau telepon malam-malam begini untuk cerita hal seperti itu pada aku, ha? Dengar ya, tidur dan jangan ganggu aku lagi. Kau dengar itu, ha? Ayo. Siapa, Pak? Pria yang kebanyakan minum. Dia bilang ada bayi tergantung dari gedung teratas gedung itu. Itu sering terjadi pada semua orang yang minum. Kebanyakan minum seperti itu. Mendadak mereka melihat jerapah. Jerapah warna merah muda. Atau melihat gajah berekor kuning panjang yang jadi bola yang begitu besar. Iya. Maka kadang mereka lihat anak-anak terbang. Seolah mereka itu kunang-kunang. Ada kabar, Pak. Inilah bocahnya. Ini dia, Pak. Wah. Wow. Katakan, di mana bayi yang sudah kau ambil dari rumah kosong itu? Aku bicara denganmu. Di mana bayi yang kau ambil dari rumah kosong itu? Katakan, ha? Aku tidak bisa bilang. Itu rahasia. Mereka mengira akan menemukanmu, tapi mereka salah. Sekarang kau harus janji untuk tidak menangis lagi dan tidur dengan nyenyak. Untuk terakhir kalinya katakan, di mana bayi itu? Ha? Sudah aku bilang, itu rahasia. Jika kau masih tidak mau bicara, aku akan melemparmu ke dalam ruang bawah tanah. Kau akan bersembunyi di sana selamanya. Hanya saja aku sudah berjanji pada temanku. Aku tidak akan buka mulut. Kau harus mau katakan.
Aku aku bukan pengadu, Pak. Aku tidak mau mengkhianati seorang wanita. Apapun yang terjadi, bicaralah, nak. Ceritakan. Ayo. Siapa nama temanmu dan di mana kau sudah membawa bayi itu? Kau tidak mengantuk, sayang? Aku tidak mengantuk lagi. Luciano, kau terbiasa tidak percaya pada putrimu. Tentu saja, semuanya ada alasannya. Tapi dia bagaikan malaikat. Jika kutulis semua sakit kepala yang disebabkan malaikat itu, aku bisa menulis sebuah buku. Itu dulu saat dia lebih kecil, tapi sekarang dia sudah normal. Ayo, cobalah untuk tidur. Aku memang butuh tidur. Besok hari Senin. Banyak sekali pekerjaan. Selamat malam, sayang. Selamat malam. Aku mau tidur dengan nyenyak sekarang. Kau dengar yang ku dengar? Luciano, bukankah itu bel pintu kita? Ya. Itu memang bel pintu, tapi siapa yang datang malam-malam? Mungkin terjadi sesuatu pada Estefania dan Noe. Tidak, Cecilia. Mereka kan bisa menelpon. Aku ikut. Ya. Tuan, ada yang mengetuk pintu. Tentu saja ada yang mengetuk pintu. Kau pikir kenapa kami bangun? Iya, Tuan. Akan segera aku bukakan. Permisi. Maaf, Pak, tapi kurasa kau masih ingat aku. Kau lagi. Tapi ini sudah hampir pagi. Bayinya sudah ditemukan? Masih belum, Nyonya. Tapi kami sudah selidiki dan sepertinya bayi yang hilang itu ada di salah satu apartemen di gedung ini. Apartemen di gedung ini? Yang mana? Yang ini. Yang ini? Tapi begini, Pak. Kau pasti sedang bercanda. Kenapa kau terpikir bahwa bayi yang hilang itu ada di sini? Akan aku ulangi lagi. Apakah kalian tahu anak perempuan dan anak laki-laki yang masuk gedung ini dan membawa bayi? Kami punya saksinya. Di gedung ini, bukan apartemen ini, tidak. Selagi kita anggap masalah ini dengan serius, Pak Polisi, kalian mau kopi? Silvestre. Kami bukan polisi dan kami tidak tertarik untuk minum kopi. Jadi menurutmu bayi yang hilang tidak ada di sini? Tentu saja tidak di sini. Tapi kalian punya anak perempuan, Dulce Maria. Sekarang dia sedang tidur. Kami harus tanya dia. Malam-malam begini. Sudah aku bilang, dia tidur. Tidak baik kalau kita membangunkannya. Iya, tapi lebih tidak baik jika membuat orang tua yang kehilangan bayi menderita lebih lama lagi. Aku bisa memahami derita mereka. Tapi apa hubungannya dengan hal ini? Kami akan geledah tempat ini. Ya, siapa? Ini sudah larut malam. Kembalilah besok. Dengar, Pak, kami ini bukan petugas kurir. Kami ini polisi. Antar kami ke putri kalian sekarang. Tapi dia... Bawa kami ke kamar putrimu sekarang juga. Ada laporan resmi dan kami harus segera menyelidiki hal itu. Tunjukkan jalannya pada kami. Baiklah. Baiklah. Silakan. Lewat sini. Kau mau pergi tanpa mencicipi kopi buatanku? Hah, kalian melewatkan sesuatu yang enak. Jangan menangis, sayang. Mana mungkin, Bu.
harus beritahu polisi kalau bayi itu ada di rumah temanku agar aku bisa bebas. Tapi itu penting, sayang, agar bayi kecil itu bisa kembali pada orang tuanya. Tapi dosa Maria akan dipenjara dan itu salahku. Sayang, jangan menangis lagi, nak. Sudah. Kalian boleh masuk, tapi jangan berisik. Tolong nyalakan lampunya. Ada tali di sini. Tapi aku bingung, ada apa di sini? Jendelanya terbuka. Tidak ada apa-apa. Aman. Tunggu dulu. Ada orang yang menelpon kantor polisi dan dia bilang ada bayi tergantung dari jendela. Kami berpikir dia kebanyakan minum sepertinya. Dia pasti mabuk berat. Lagi pula siapa yang terpikir untuk menggantung bayi di jendela? Iya, tidak mungkin.